Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Safrianti. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UPS materi pembelajaran fikih yang mana akan membahas tentang nafkah, sedekah, dan hibah. Baiklah, mari kita masuk kepada materi tentang nafkah. Adapun pengertian nafkah itu adalah pemberian yang wajib ditunaikan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungannya. Adapun pembagian dari nafkah ini, yang pertama itu adalah nafkah suami kepada istrinya, yang kedua nafkah orang tua kepada anaknya, dan yang ketiga nafkah anak kepada orang tua, kemudian nafkah kepada kerabat, dan yang terakhir itu adalah nafkah kepada istri dalam masa iddah. Jadi di sini nafkah suami kepada istri. Baiklah, sekarang masuk kepada contoh nafkah, yaitu adalah contohnya seorang suami memberikan kebutuhan kepada istrinya, baik itu bentuk uang belanja mingguan kepada istrinya, membayar kontrakan, ataupun itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Baiklah, apakah ada anak-anak ibu yang tahu apa contohnya dari nafkah orang tua kepada anaknya? Baiklah, kepada Lutfi, silakan. Contohnya itu misalnya ada anak yang ingin pergi sekolah, jadi orang tua memberikan uang jajan kepada anak. Ya, betul. Beri aplaus kepada Lutfi. Baiklah, selanjutnya nafkah anak kepada orang tua. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Baik, pada Najila, silakan. Jadi di sini maksud dari nafkah anak kepada orang tua itu, misalnya orang tua kita sudah tidak layak untuk bekerja atau sudah tua dan merasa dirinya itu tidak mampu lagi untuk bekerja, maka seorang anak boleh menafkahkan orang tuanya dari hasil kerjanya. Tapi di sini juga dikatakan kalau misalnya orang tuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, anak itu belum berhak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Nah, ya betul. Kepada saudari Dinda, itu jawabannya memang sudah pas dengan nafkah anak kepada orang tua. Baiklah, selanjutnya nafkah kepada kerabat. Contohnya itu ada seorang anak atau saudara kita yang tidak lagi mempunyai orang tuanya, maka kita berhak untuk membantunya. Dan yang terakhir, nafkah kepada istri dalam masa iddah. Nafkah ini masih tanggung jawab suaminya karena dia masih berada di dalam masa iddah tersebut. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang
Ya betul. Jadi pembagian hibah itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan wujud barang, baik itu benda yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Yang kedua berdasarkan subjek penerima seperti dihibahkan kepada keluarga ataupun kepada orang lain. Nah, dari penjelasan makna hibah tadi dan pembagian hibah, terdapatlah contoh hibah. Apakah ada anak ibu yang dapat memberikan contoh dari hibah? Kepada Ananda Abel, silakan untuk memberikan contoh dari hibah tadi. Contoh hibah itu yaitu hibah pada yayasan. Seorang pengusaha sukses menghibahkan satu ruko miliknya kepada yayasan pendidikan Islam agar bisa digunakan sebagai tempat belajar anak yatim. Nah, ya betul. Beri aplaus kepada Ananda Abel. Nah, baiklah dari penjelasan itu tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kepada Ananda Latif itu silakan. Dan yang pertama yaitu nafkah. Nafkah ini adalah sebuah pemberian yang wajib ditunaikan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungannya. Dan yang kedua adalah makna dari sedekah. Sedekah ini adalah segala bentuk pemberian yang dilakukan seseorang secara sukarela dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, tenaga maupun kebaikan lainnya. Dan yang terakhir adalah hibah. Hibah ini adalah berarti memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang lain dengan sukarela tanpa bermaksud untuk menerima imbalan. Sekian, terima kasih Bu. Nah, ya, terima kasih kepada Ananda Latif. Sekian materi pembelajaran